Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, marilah sebelum kita mulai pembahasan soal bidang miring, tuas, dan katrol, kita mulai dengan doa, dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Alanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Langsung saja kita bahas persoalannya. Jadi pada soal 33 ini Kiki memindahkan benda dari A menuju B dengan gaya F. Nah, ini tingginya 1 meter, sedangkan tinggi total dari dinding ini adalah 4 meter. Jadi tingginya ini 1 meter, sedangkan ini tinggi dindingnya 4 meter, sedang jaraknya ini adalah 4 meter. Sehingga ini kalau kita buat bidang miringnya, kita gambarkan bidang miringnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini seperti ini bidang miringnya. Nah, panjangnya papan ini belum diketahui, atau panjang bidang miringnya ini belum diketahui. Sedangkan ini karena panjang temboknya 4, sedangkan ini 1, maka ini menjadi 3. Jadi tinggi bidang miringnya 3 meter. Nah, ini jaraknya adalah jarak tembok ke dinding 4 meter. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang bidang miring dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 9 sama dengan akar 25, maka panjang bidang miringnya adalah 5. Nah, ini panjang bidang miringnya 5, kemudian tinggi bidang miringnya adalah 3. Nah, tinggi bidang miring itu H, bukan S. Ini tinggi bidang miringnya 3. Nah, ini 3 meter. Ini, nah, sehingga keuntungan mekanisnya yaitu panjang bidang miring atau S dibagi dengan tinggi bidang miring H. Nah, ini berarti hasilnya adalah keuntungan mekanisnya adalah 5/3. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, silakan kalian pahami. Sekarang saya lanjutkan. Nah, soal nomor 37. Pada soal nomor 37 ini bebannya adalah 1600, kemudian lengan bebannya 25 cm. Lengan beban ini jarak dari titik tumbuh ke beban, ini namanya lengan beban 25 cm. Sedangkan lengan kuasanya ini adalah 2 meter. Sehingga kita bisa mencari gaya minimal untuk mengangkat beban dengan ini data-data yang ada. Beban sama dengan 1600 Newton. Kemudian
lengan bebannya sama dengan 25 cm, lengan kuasanya sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter kita ubah menjadi 200 cm. Kemudian ditanyakan adalah berapakah gaya minimalnya atau kuasanya. Kita tulis persamaannya, beban dikalikan dengan lengan beban sama dengan kuasa dikalikan dengan lengan kuasa. Ini bebannya adalah 1600 Newton kali lengan bebannya 25 cm. Kuasanya belum diketahui, lengan kuasanya adalah 200 cm. Sehingga ini bisa jadi F, yaitu 1600 Newton kali 25 cm dibagi dengan 200 cm. Maka hasilnya sama dengan 200 Newton. Ini sederhanakan iso. Oke. Sehingga jawabannya adalah B. Silahkan kalian pahami. Sekarang soal nomor 5. Peti beratnya 600 Newton. Jadi ini beratnya adalah 600 Newton dipindahkan ke sebuah tempat. Ini panjang bidang miringnya adalah 4,5 meter. Sedangkan tinggi bidang miringnya adalah 1,5 meter. Pertanyaannya adalah keuntungan mekanisnya dan gaya minimal yang diperlukan untuk memindahkan peti. Nah, ini saya tambahkan gambarnya ini. Ini adalah bebannya, yaitu 600 Newton. Nah, sedangkan ini adalah tinggi bidang miringnya 1,5 dan ini panjang bidang miringnya 4,5. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan mekanisnya dan gaya minimal yang digunakan. Ini bisa kita tulis di sini datanya. Diketahui berarti W sama dengan 600 Newton. Kemudian panjang bidang miringnya 4,5 meter. Tinggi bidang miringnya 1,5 meter. Ditanya yang pertama adalah keuntungan mekanisnya atau KM. Yang kedua, gaya minimalnya atau F. Untuk mencari keuntungan mekanis, ini bisa kita gunakan, yaitu beban dibagi dengan kuasa, atau kita gunakan persamaan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring atau S per F per H. Nah, sehingga keuntungan mekaniknya ini dihitung yang paling gampang, yaitu S dibagi dengan H, 4,5 meter dibagi 1,5 meter. Hasilnya adalah sama dengan 3.
Kemudian untuk mencari kuasa, ini kita cari dari keuntungan mekanik juga, yaitu beban dibagi kuasa. Keuntungan mekaniknya tahu kita, itu 3, bebannya 600, maka dari sini kita bisa menghitung kuasanya, yaitu 600 dibagi dengan 3 sama dengan 200 satuannya Newton. Ini. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 3, sedangkan gaya minimalnya sama dengan 200 Newton. Ya, silahkan kalian pahami. Nah, sekarang berikutnya pembahasan nomor 11. Nah, ini ada sistem katrol atau katrol majemuk yang terdiri dari 4 buah ini. Jadi ada 4 buah piringan. Ya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanisnya, kita hitung tali yang menghubungkan katrol tersebut, yaitu bagaimana? Ini kita lihat, ini 1, 2, 3, 4. Saya ulang, keuntungan mekaniknya cukup dengan menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol atas dan katrol bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 4. Langsung jawab saja. Ini langsung dijawab saja. Untuk jawaban pertama, keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Yaitu caranya cukup menghitung jumlah tali yang menghubungkan katrol atas dan katrol bawah. Kemudian untuk menghitung gaya minimal, ini kita hitung dengan keuntungan mekanis, itu sama dengan beban dibagi dengan kuasa. Nah, keuntungan mekanisnya tahu 4, kemudian bebannya 1000. Nah, ditanyakan kuasa, berapakah kuasanya? Kuasanya berarti 1000 dibagi dengan 4 sama dengan 250 Newton. Itu. Ini mudah ya. Coba ini difahami sebelum saya lanjutkan. Ya, sekarang saya lanjutkan soal yang terakhir. Nah, sekarang di sini ada 4 gambar. Yang pertama, ini panjang bidang miringnya 2, tinggi bidang miringnya 2. Nah, ini yang kedua, panjang bidang miringnya 6, tinggi bidang miringnya 3. Yang ketiga, panjang bidang miringnya 2, tinggi bidang miringnya 1. Gambar yang keempat, panjang bidang miringnya 3, tinggi bidang miringnya 2. Pertanyaannya adalah gambar yang memiliki keuntungan mekanis yang sama, itu nomor berapa? Ya, ini kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan satu persatu. Ya, langsung kita jawab gitu aja. Untuk gambar nomor 1, ini tinggi bidang miringnya 2, kemudian panjang bidang miringnya 2, sehingga keuntungan mekaniknya adalah panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring, berarti sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini keuntungan mekaniknya 1. Sekarang nomor 2, tinggi bidang miringnya 3 meter. Ini meter semua satuannya ya. Kemudian panjang bidang miringnya 6 meter. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah
panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring, yaitu 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Kemudian gambar yang ketiga, tinggi bidang miringnya sama dengan 1 meter. Kemudian panjang bidang miring 2 meter. Nah, keuntungan mekaniknya adalah panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekaniknya 2. Kemudian di gambar yang keempat, tinggi bidang miringnya 2. Kemudian panjang bidang miringnya 3 meter. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, sehingga jawabannya adalah yang memiliki keuntungan mekanis yang sama adalah C, yaitu C. C itu apa? C itu adalah 2 dan 3. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami. Kalau ada kesulitan, tanyakan lewat BA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.